Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita. Pemirsa, saya ke Bang Eriko terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat tadi kan sebenarnya muncul nama-nama lain gitu. Tapi kenapa ini kok yang muncul paling santer belakangannya adalah nama Gatot Nurmantio? Ya, tadi saya di awal kan sudah sampaikan ya Mbak Vali bahwa ini kan hal yang dinamakan lari-lari kecil, test the water atau katakan jadi menurut Anda ini sekarang lagi test the water ya, melihat respon orang? Sah-sah saja. Jadi kalau kali ini, kalau tadi minjem istilah Mas Toto, kali ini dari militer. Nanti bukan tidak ada kemungkinan, ini berasumsi ya, 1 bulan kemudian nanti dari profesional. Kemudian 2 bulan kemudian nanti bahkan ada mungkin pimpinan dari partai politik yang ternyata berkeinginan untuk dirangkul. Loh, bisa-bisa saja, ini dinamis saja. Tapi saya sepakat dengan Mas Toto tadi bahwa begini, janganlah kita memberikan sesuatu yang pada saat ini kan masih dalam hal tatanan yang harus bersama-sama. Seperti itu. Ini kan seperti seolah-olah memberikan apa namanya, oh ini kemungkinan menjadi lawan, ini kemungkinan menjadi pasangan. Ini kan persoalan ini kan masih jauh. Artinya yang 1,5 tahun ini sebenarnya masih terlalu dini. Tapi kalau dikatakan ini sebagai memberikan apa namanya satu nuansa baru, ya sah-sah saja kalau menurut kami dalam politik ini pasti akan terjadi hal seperti ini. Tapi saya punya pandangan tidak terlalu lama lagi akan muncul hal yang lain. Yang lain lagi, oke. Baik, saya ke Pak Joni. Pak Joni, kalau menurut Anda ini kan seperti Pak Eriko bilang itu masih jauh sebenarnya. Jadi kalau menurut Anda, kira-kira kalau misalnya sekarang memang mungkin nama Gatot Nurmantio sedang santer, apakah di 2019 menurut Anda itu akan sama kondisinya? Oh tidak, masih sangat dinamis. Politik ini masih sangat dinamis ya, masih panjang. Ini kan radar-radar aja yang berjalan melihat tokoh-tokoh kita. Saya sepakat sekali dengan disampaikan Pak Eriko, bahwa ada dari tokoh militer, nanti ada tokoh politik, ada profesional kita, ya sesuai dengan proyeksi kebutuhan pemimpin nasional kita 2009-2014. Jadi ini masih sangat cair, ya. Namun kalau disebut beberapa tokoh yang emang ini punya potensi, gitu, kita kan tidak bisa dinaik dan bilang tidak, gitu. Nah kalau punya potensi ya kita bilang memang ada potensi. Punya kemampuan, iya tokoh, iya betul. Tapi yang mana proses politik itu akan berjalan secara dinamis, diskusi dan pembicaraan lintas partai nanti akan dilakukan. Terus sosialisasi gagasan, karena untuk kami ya, Pilpres 2014 itu harus, 2019 ini harus betul-betul ditandai dengan kontestasi gagasan-gagasan brilian untuk Indonesia. Oke. Nah, ini jangan sebenarnya sampai kontestasi 2019 ditandai dengan kontestasi identitas. Ini yang harus kita hindari. Kita ingin sebenarnya kan kontestasi gagasan. Baik, Mas saya potong. Ini kalau misalnya kita lihat sebenarnya kan memang dari awal orang ingin mengingatkan kembali bahwa militer itu mungkin bisa untuk menjaga stabilitas dan lain-lain. Tapi kita juga perlu diingatkan bahwa ini kan sekarang eranya ibaratnya diserahkan kembali ke sipil pasca reformasi. Bagaimana menurut Anda? Oh iya, kalau itu setuju Valen. Nanti yang calon presiden itu adalah 2 tokoh sipil. Kan kalau TNI sudah purnawirawan kan itu sudah sipil itu. Jangan lagi kita bawa-bawa seolah-olah itu masih TNI aktif, tidak kan? Nah nanti calon presiden ya tokoh sipil, ada tokoh sipil ex-militer, tokoh sipil ex-politisi, tokoh sipil ex-profesional yang lain. Itu tokoh-tokoh sipil nanti yang kalau kita tampilkan untuk perkembangan demokrasi kita gitu. Kalau masih aktif jangan digadang-gadang dulu, makanya menurut saya. Beda kalau udah purnawirawan kan. Sebenarnya Mbak Vali, ini kenapa setuju Mas? Ya, sebenarnya kenapa ini menarik di 2019 ini? Sebenarnya begini Mbak Vali, kalau kita lihat ya, bahwa yang di 2019 ini masih mungkin untuk tokoh-tokoh seperti katakan Presiden Jokowi atau tokoh-tokoh lama. Tapi di 2024 semua akan tokoh baru. Ini proses regenerasi, ini akan terjadi, akan muncul tokoh-tokoh muda yang katakan usia sekarang mungkin di maksimal 50 tahun. Nah, ini siapa yang mendahului untuk mengambil katakan proses ini terlebih dahulu? Sebenarnya ini, kalau kita melihat secara jujur, ini semacam tes dua. Kenapa kalau kita tidak bisa ambil terlebih dahulu? Karena siapapun yang katakan, hitungan-hitungan kan wajar saja ini secara kalkulasi, siapapun yang mendampingi Pak Jokowi nanti di 2019, peluang dia untuk di 2024 kan sangat besar. Dia sudah katakan mempunyai pengalaman, sudah mempunyai katakan pendukungan, popularitas yang baik, apalagi di dalam pemerintahan Pak Jokowi aman, baik, sampai 2024. Wah, dia jadi peluangnya sangat besar. Jadi semua berlomba untuk menjatuhkan
kalau cawapres kita itu. melihat seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Joni nih, ke Pak Joni. Tapi ini kan bicara kalau misalnya Pak Gatot sebagai cawapres. Nah, kalau kita dengar kan juga kabar terakhir ada juga partai politik yang akan mengajukan justru Pak Gatot ini sebagai calon presidennya. Nah, bagaimana ini Nasdem? Nah ini dia, tadi kita udah bilang kan, Pak Gatot itu adalah seorang tokoh yang saat ini menonjol. Nah itu lalu digadang-gadang dari Wapres saat ini. Nah kebetulan muncul dari politisi Nasdem. Ya. Tapi ini bukan sikap partai, belum ada pembicaraan itu. Tadi di awal sudah saya sampaikan akan dibicarakan dengan Presiden. Tapi kalau dilihat tokoh-tokoh yang akan menjadi pemimpin itu mulai sekarang, silakanlah tampil di etalase politik. Jangan ada kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan nanti pada saat kontestasi itu berlangsung di 2019. Dari sekarang sudah tampil keluar untuk kebaikan demokrasi kita, untuk kebaikan pemimpin-pemimpin kita. Jadi tidak perlu sungkan dengan menampilkan tokoh di etalase politik. Dan saya kira ini harus dibiasakan. Ini dalam rangka edukasi publik juga, dalam rangka untuk memodernkan demokrasi Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Joni Plate sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Ya, terima kasih Vela. Selamat malam. Baik. Pemirsa, kami harus jeda sejenak. Kami akan kembali usaha jeda berikut ini.